Oke rekan-rekan, dan kali ini di workshop sesi 2 kita akan mencoba memperkenalkan konsep scripting di Unity. Ya, jadi scripting di Unity. Di sini saya sudah membuat beberapa kode ya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk make sure kalau kita bisa melakukan scripting. Sebagai contoh di sini saya menggunakan Unity versi 2020, versi 2021 atau 2019 juga dapat berjalan dengan baik harusnya. Dengan Visual Studio, editingnya Visual Studio 2022. Jadi di sini yang harus pertama kali dipastikan adalah kita harus meyakinkan kalau ya sudah terintegrasi antara Unity kita dengan Visual Studio atau Visual Studio Code. Hal yang perlu pertama kali dilakukan adalah di Visual Studio Installer, teman-teman harus memasang Visual Studio Tools for Unity. Kemudian kita pilih Edit, Preference, dan kita pilih External Tools, yakinkan Visual Studio-nya sudah terpilih di sini. Ya. Kalau pengen pakai Visual Studio Code, ya pilih Visual Studio Code. Kalau Visual Studio Enterprise atau Visual Studio yang lain ditaruh di sini. Unity sendiri masih menyarankan Visual Studio 2019 pada saat ini disiarkan. Oke. Kemudian yang harus di make sure ini teman-teman harus melakukan beberapa aktivitas seperti memilih local package dan player project. Kalau semuanya diklik juga bisa, tapi nanti akan complicated sekali. Dan saya akan klik regenerate project file kalau ini pertama kalinya kita melakukannya. Ya. Setelah itu kita tutup. Oke ya, kita tutup. Dan kita akan mulai melakukan scripting. Scripting biasanya kita letakkan dalam satu folder sendiri yaitu script. Di sini saya sudah buat script. Cara membuat script cukup klik kanan, create dan pilih C# script. Ya. Kita akan buat sebuah script yang namanya game manager. Silahkan klik create dan create script, C# script. Pada saat kita menyusun dengan nama game manager, nanti akan ada spesial berupa gear seperti ini. Artinya apa? Ini adalah kelas khusus yang dikenal oleh Unity. Kita bisa klik 2 kali di sini ya. Kita klik 2 kali, maka secara otomatis akan langsung membuat sebuah kelas ya. Dan di sini rekan-rekan bisa melihat kita menggunakan Unity Engine. Ya. Apa yang saya lakukan di game manager? Yang biasa saya lakukan adalah melakukan setup. Setup apa yang dilakukan pada saat kita bicara Unity? Ada 2 setup, terutama kamera setup untuk make sure kalau gamenya sudah kameranya ready ya, sama light setup untuk make sure proses penerangan atau proses bayangan ya untuk membuat game lebih realistis. Di sini saya punya sebuah metode start ya. Start dan stop ini adalah bagian dari kelas yang harus di override dari mono behavior. Jadi game manager ini turunan mono behavior. Kemudian teman-teman bisa lihat saya membuat sebuah kamera setup dan light setup. Di sini saya membuat sebuah kamera dengan posisi minus 300 dengan angle 0,000 dengan nama main kamera. Ya. Kemudian kameranya saya ubah menjadi solid color. By default itu adalah skybox ya. Jadi tampilannya ya kira-kira seperti ini ya. Nah, ini skybox ya. Oke. Dan kita ubah jadi solid color, jadi warna rata gitu ya, dengan warna 2555 gitu ya. Ini ada 4 ya, ada 4 parameter. Pertama itu rekan-rekan bisa lihat red, green, blue, dan yang A komponen ini teman-teman bisa melihat sendiri dia saturation ya, seperti itu. Jadi kita akan beri warna hitam di sini. Kemudian di light setup sama halnya ya, kita memberikan arah ya, arah di mana light itu berada dan kita beri warna lightnya seperti ini. Ya, sebenarnya bebas saja mau warnanya seperti apa ya. Oke, kita lihat ya. Kita save dulu. Ya, teman-teman bisa lihat kita save dulu. Terus kemudian setelah kita save, teman-teman bisa mengklik play. Klik play di sini. Klik play. Maka secara otomatis akan mengarah ke display game, dan display game ini kita bisa melihat warnanya menjadi hitam. Padahal di scene warnanya adalah solid box seperti ini. Ya, teman-teman bisa melihat.
Hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita membuat sebuah interface, ya, interface dengan nama iActor template. Oke, kenapa kita harus membuat interface? Teman-teman ingat dong fungsi interface. Fungsi interface itu adalah untuk memudahkan kita menghasilkan sebuah karakteristik yang sama untuk beberapa kelas yang berbeda. Dan dalam hal ini kita akan membuat sebuah game pesawat, yang pesawat itu terdiri dari pesawatnya, musuh atau enemy yang berupa pesawat juga, dan juga peluru. Setiap komponen atau karakter tersebut mungkin memiliki karakter yang sama, atau behavior yang sama, seperti bisa ditembak, bisa terkena tembak, dan bisa mati. Ya, baik musuh ataupun karakter player bisa hal tersebut terjadi. Untuk itu kita buat sebuah interface. Di sini adalah interface and damage ya. Ini kalau ditembak ya. Kemudian take damage kalau kena tembak, die kalau hancur, dan status aktor tersebut. Ya, misalnya kalau misalnya saya punya life bar 100 kemudian ditembak kurang 1 berarti tinggal 99 dan seterusnya. Ya, kita buat di iActor template. Setelah menentukan behaviornya apa saja untuk setiap aktor, kita akan membuat sebuah kelas yang mengaplikasikan model dari seorang aktor tersebut. Ini yang kita sebut dengan nama SO Actor Model ya. SO Actor Model ini adalah turunan dari scriptable object ya. Dan kita bisa lihat ya apa yang akan dimiliki oleh seorang aktor dalam sebuah permainan game. Ada nama aktornya, musuh ya, mungkin nama pesawatnya, tipe serangannya di situ ya. Oke. Kemudian kita beri nama beberapa informasi seperti nyawa, kecepatan, kemampuan menembak, kemampuan powernya ya, kemudian deskripsi ya. Kemudian kita buat beberapa game object yaitu actor dan actor bullet. Artinya setiap aktor itu bisa mengeluarkan peluru ya. Oke, bisa menghasilkan peluru ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada yang paling penting di sini ada create asset menu. Create asset menu ini akan membantu kita lebih produktif untuk meng-create aktor yang baru dengan hanya klik kanan dan menggunakan script. Jadi kalau saya balik lagi ke sini ya. Kemudian saya coba klik kanan di sini, di bagian script saya coba klik kanan, maka saya akan punya create, di situ ada create aktor. Ini tidak lain tidak bukan adalah hasil dari SOE aktor model. Oke, kita akan mencoba melakukan proses instancing ya. Instancing SOE actor model yang tadi sudah kita buat. Ya. Caranya kita cukup right click di sini, kemudian kita klik create, kemudian di sini sudah ada create actor, saya akan klik, maka akan ada create actor, kemudian saya akan beri nama player default ya, seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat di bagian inspektor ya, ada player name. Di sini kita akan beri nama player name-nya adalah player ya. Kemudian tipenya, tipe serangannya kita sebut dengan player. Terus kita beri nama deskripsinya apa ya, health-nya berapa. Untuk saat ini kita beri nama satu saja, jadi sekali tembak hancur ya. Kemudian speednya 120 ya, 100 juga boleh sebenarnya. Kemudian hit powernya kita set 1. Di sini akan ada objek yang perlu kita beri nilai. Aktor ini akan menggunakan objek, kita pilih objeknya mana ya. Kita akan pilih objeknya mana, kita akan pilih objeknya adalah player shape ya. Kita akan pilih player shape. Oke. Dan kemudian pelurunya mana, kita akan beri dia player bullet ya, seperti ini. Kemudian kita save, jangan lupa. Jadi kemudahan kita menggunakan actor model itu adalah memudahkan kita melakukan konfigurasi objeknya tanpa harus menginstan dan sebagainya di halaman inspektor. Kita melakukan hal yang sama untuk musuh ya. Kemudian player bullet. Jadi kita melakukan hal yang sama. Teman-teman bisa melihat melakukan klik kanan create SO actor model, kemudian memilih membuat aktor name-nya, tipenya diubah. Kalau enemy kita gunakan wave, di sini kecepatannya minus 50,
Minus 50 artinya geser ke kiri ya, seperti itu. Kalau plus nanti geser kanan gitu ya, karena kan bergeraknya berbeda gitu ya. Nah, kemudian peluru ya, oke, dari kanan ke kiri, jadi akan menembak dari kanan ke kiri. Kita melakukan semuanya ya. Berikutnya kita akan membuat sebuah game object ya. Kita akan pilih di hierarchy window, kita akan klik plus, kemudian kita akan create game object empty, kemudian kita akan beri nama player ya. Saya akan beri nama player di sini. Oke, maka kita sudah menghasilkan sebuah game object dengan nama player. Kemudian di bagian script saya tambahkan sebuah kelas yang namanya player spawner ya. Saya beri nama tentu saja menggunakan Unity Engine dengan turunan dari mono behavior, sehingga kita harus mengoverride start dan update-nya. Kemudian kita membuat objek SO actor model ya. Actor model dan objeknya adalah player ship. Seperti itu. Kemudian di start kita akan memanggil method create player. Dan di start function kita akan melakukan create player ya. Kita akan melakukan create player. Di sini kita menggunakan player ship bla bla bla, dan kemudian kita akan set get komponen. Kemudian get komponennya kita akan menggunakan nama player di sini. Ya, teman-teman bisa lihat itu. Kita akan membuat sebuah game object di sini, game object lainnya. Game object yang kita akan beri nama player spawn. Oke, saya akan buat sebuah game object lagi di sini. Saya akan beri nama game objectnya adalah player. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan jadikan dia child. Ya. Jadi nanti setiap players mungkin akan memiliki beberapa game object tambahan, kita bisa tambahkan di situ. Kita akan kasih icon yang menarik di sini supaya, nah ini ya, maka akan tampil di sana player iconnya. Jadi kita tahu posisi objeknya di mana pesawat itu akan tampil. Kemudian setelah itu yang harus kita lakukan adalah kita akan menambahkan komponen, yaitu kita akan memanggil player script ya. Kita akan panggil script di sana. Oke, teman-teman bisa aja sih langsung seperti ini ya, di sini kemudian teman-teman drag and drop ke sana, maka nanti akan langsung dipanggil script yang kita gunakan. Oke, kemudian kita akan mengkonfigurasikan input manager untuk make sure ya pergerakannya sudah sesuai. Di sini kita punya input manager di edit project setting ya. Kemudian kita bisa melihat horizontal, pergerakan horizontal dengan alternatif negatif button adalah A dan positif button adalah D. Ini tombolnya ya. Dan kemudian kita juga bisa melihat hal yang sama untuk vertikal. Gitu ya. Menggunakan S ya, untuk negatif ke bawah dan W untuk positif ke atas ya. Kemudian kita melihat tombol fire menggunakan klik kiri mouse 0, ataupun kita bisa menggunakan left control ya. Teman-teman bisa mengubahnya misalnya menjadi space atau apapun itu. Di bagian terakhir kita akan mencoba untuk membuat script player ya. Saya akan close dulu untuk input manager. Saya akan balik ke folder script di sini. Kemudian saya akan create ya. Saya akan create C# script di situ. Saya akan beri nama player. Saya akan beri nama player di sana. Kemudian otomatis akan dibukakan ya sebuah kelas. Teman-teman bisa melihat di sini saya punya kelas namanya player. Nah,
Selain mono behavior, saya juga akan menurunkan dia sebagai e-actor template, ya seperti ini. Dan di sini kita akan implementasikan interface-nya. Teman-teman bisa melihat harus diimplement interface-nya. Implement interface. Ya. Kita akan memiliki sekumpulan interface yang harus kita implementasikan. Dan di sini saya akan menambahkan beberapa informasi seperti, ya kita lihat dulu. Ya, kita akan tambahkan dulu beberapa variabel. Saya akan tambahkan beberapa variabel dan properties di sini. Ya, kesehatan, ya, object fire. Jangan lupa kita juga harus membuat sekumpulan variabel dulu untuk mengenalinya. Saya akan letakkan di bagian atas, ya, variabel private-nya. Itu dia. Kemudian di sini ada properties untuk men-set dan get, ya, typical properties. Saya akan memanggil game object player. Ingat ya, game object player yang kita sudah susun. Jangan lupa juga kita harus tambahkan informasi posisi atau lebar dan tinggi, ya, lebar dan tinggi. Saya akan buat float width dan float. Oke, teman-teman bisa melihat kerennya Visual Studio 2022. Begitu, dia sudah tahu kalau selain width kita perlu height, kita tinggal perlu type saja untuk accept all, ya. Dan informasi yang lain, bahkan speed juga kelihatan kalau pengen dibuatkan. Oke, kemudian kita buat kode star, kita hilangkan dulu di sini ya. Kita akan tambahkan kode star. Kode star kita akan tambahkan. Oke. Jadi pada saat start kita akan melakukan positioning seperti ini, ya, seperti ini positioningnya, teman-teman bisa lihat. Ya, jadi viewportnya kita setting di sini, dan kita akan ambil game object dengan nama underscore player. Jadi yakinkan game objectnya namanya sama, ya. Nah, kemudian di update yang dilakukan adalah akan melakukan movement. Oke. Dan juga akan melakukan attack. Nah, ya. Kita akan melakukan movement dan attack. Di aktor status kita akan beri nilai. Di aktor status ini kita akan beri nilai informasi status, ya. Di sini teman-teman harus lihat bahwa kita juga akan membuat actor ballots. Saya akan komentari dulu sampai kita membuat aktornya, ya. Dan kita akan save dulu sementara ini, ya. Kita akan save dulu sementara ini. Oke, demikian sesi untuk kali ini, ya. Kita sudah melakukan banyak hal untuk mengenali scripting, ya. Kita juga sudah memberikan fondasi dasar membuat sebuah model, ya. Nanti kita akan perbaiki dulu, ya. Kita akan perbaiki dulu kode-kode yang belum berjalan, maka yakinkan di sini kita komentari dulu, ya. Kita save dulu dan kita akan lanjutkan sesi ini minggu depan. Terima kasih sekalian rekan-rekan dan sampai jumpa lagi.